pagi adik-adik, selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari adik-adik melakukan dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, Ibu mau presentasi dulu. Apakah adik-adik hadir semua? Hadir Ibu. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan menyampaikan beberapa indikator. Baik, materi kita hari ini tentang integrasi sosial. Sebelum kita melanjutkan ke mendalami materi, Ibu akan menyampaikan indikator-indikator integrasi sosial. Yang pertama, baik, ada 4 indikator integrasi sosial. Yang pertama, konsep integrasi sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang ketiga, syarat integrasi sosial. Dan yang keempat, faktor-faktor integrasi sosial. Baik, di sini Ibu mau tanya, apakah adik-adik sudah pernah dengar kata integrasi sosial atau adik-adik sudah pernah baca? Belum Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu minta adik-adik bentuk dalam 2 kelompok. Ibu akan kasih pertanyaan dan adik-adik mengerjakan soal. Sebentar adik-adik mengilustrasikan ke depan. Baik Ibu. Baik, di sini kelompok pertama dengan soal nomor 1 dan yang kelompok kedua dengan soal nomor 2. Ibu, baik Ibu. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu. Ya. Sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok masing-masing mempresentasikan hasil berhasil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi kami dengan pertanyaan, jelaskan
Pengertian integrasi sosial menurut pendapat kami. Menurut pendapat kelompok kami, integrasi sosial merupakan hal yang sangat penting dalam studi sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Merujuk pada proses atau mekanisme dan di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat bersatu dan berinteraksi secara harmonis sehingga membentuk kesatuan sosial yang kokoh dan berfungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Oke, lanjut. Kelompok 2, salah satu dari. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan. Sebutkan bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial yang pertama, integrasi normatif, yang kedua integrasi kohesif, dan yang ketiga integrasi fungsional. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mengerjakan. Oke, baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah mengerjakan diskusi dengan baik. Baik, sekarang kita lanjut ke materi dan Ibu akan mendalami materi integrasi sosial. Baik, jadi integrasi sosial adalah konsep yang sangat penting dalam studi sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Ini merujuk pada proses atau mekanisme di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat bersatu dan berinteraksi secara harmonis sehingga membentuk kesatuan sosial yang kokoh dan berfungsi. Ada juga pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Pengertian integrasi sosial di dalam ilmu sosiologi dapat dikatakan sebagai perekat atau lem. Dia menyatukan berbagai bagian masyarakat di dalam suatu kesatuan yang utuh. Hal ini melibatkan pembentukan hubungan yang positif dan harmonis antara individu dan individu yang lainnya, kelompok dengan kelompok yang lain, atau komunitas yang berbeda. Hal ini bisa berjalan jika semua anggota masyarakat itu dapat saling menghormati perbedaan-perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam masyarakatnya. Perkembangan masyarakat yang ada juga menciptakan banyak sekali fenomena yang dapat dipelajari secara sosiologi, termasuk dengan integrasi yang ada dalam masyarakat, agar teman-teman semua mengerti ada pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, integrasi sosial menurut John Lewis Dewey. Dia menyatakan bahwa integrasi sosial adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat karena sebuah proses sosial. Fenomena tersebut diakibatkan karena adanya unsur budaya, perbedaan emosional, perilaku dan keinginan dari setiap anggota masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dengan menyadari adanya peluang permasalahan tersebut, masyarakat melakukan proses perdamaian yang dikenal dengan nama integrasi. Yang kedua, ada integrasi sosial menurut Paul B. Horton. Paul B. Horton mengatakan pengertian integrasi
bersatu sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi menurut Mikhail Band. Oke, baik. Yang ketiga, integrasi sosial menurut Mikhail Band. Menurut Mikhail Band, integrasi sosial adalah sebuah pola hubungan yang di dalamnya mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti ras, etnis, atau kelompok di dalam masyarakat. Menurut Band, hal tersebut tidak memberikan fungsi penting pada perbedaannya. Hal dan kewajiban yang terkait serta perbedaan tersebut, seseorang yang terlibat hanya terbatas pada bidang tertentu saja. Tidak sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau statusnya dalam masyarakat. Yang keempat, integrasi sosial menurut William F. Lockwood. Yang berikut menurut William dan Nainkov. Menurut William dan Nainkov, integrasi sosial adalah sebuah bentuk yang akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakatnya sepakat atau konsensus mengenai 3 faktor pembentukannya. Pertama, dari struktur masyarakat yang ingin dibangunnya. Kedua, saling mengisi kebutuhan antara mereka yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah dapat menjalankan nilai dan norma yang telah terbangun cukup lama secara konsisten. Baik, sampai di sini tentang pengertian integrasi dari para ahli. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya norma yang berlaku di dalam masyarakat. Integrasi ini muncul karena hal yang mengatur dalam masyarakat yang sudah percaya sejak lama. Yang kedua, ada integrasi koersif. Integrasi ini yang terbentuk akibat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Integrasi ini tercipta berdasarkan kekuasaan yang ada. Penguasa memiliki kekuasaan yang digunakannya secara paksa dalam melakukan integrasi di dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah bentuk integrasi yang dilandasi oleh adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Oke, baik adik-adik, di sini ada contoh integrasi sosial. Kehidupan masyarakat yang kompleks dengan banyak sekali sistem yang ada dalamnya, tentu bisa kita analisis tentang integrasi sosial yang berjalan. Berikut ada beberapa contoh integrasi dalam masyarakat. Yang pertama ada keluarga. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, yang keempat nasional, yang kelima bangsa, keenam kebudayaan, 7 ekonomi, dan 8 kehidupan sehari-hari. Itu contoh-contoh integrasi sosial dalam hidup masyarakat. Baik, di dalam integrasi sosial ada juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi sosial. Faktor pendorong terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, adanya sikap terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar manusia dan kelompok. Yang ketiga, adanya kesetaraan dan keadilan. Yang kelima, keempat, terjadinya faktor langsung dan dengan kebudayaan lain secara intens dan terus-menerus. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adanya sistem pendidikan yang maju.
budaya lain. Yang ketiga, adanya pertambahan generasi dari penduduk. Baik, terlanjut yang berikut faktor penghambat integrasi sosial. Meskipun integrasi sosial dianggap sebagai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses ini. Menghambat integrasi sosial juga dibagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, adanya ikatan sosial yang rendah antara individu dan kelompok di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, adanya sikap individu atau sikap kelompok yang masih sangat tradisional dan tidak terbuka dengan suatu hal dari luar. Yang ketiga, adanya sikap prasangka dan curiga kepada individu lain atau kelompok lainnya. Yang kelima adalah sifat primordial, yaitu sifat merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan orang lain. Yang keenam, isolasi sosial, kemampuan individu atau kelompok untuk terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih luas dapat mengisolasi mereka dari proses integrasi sosial. Yang berikut, faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat adanya ketidakmerataan pembangunan dalam masyarakat. Yang kedua, adanya sistem yang tertutup dengan budaya asing. Yang ketiga, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Yang keempat, konflik dan kekerasan. Konflik antar kelompok atau komunitas seringkali menghambat proses integrasi sosial karena memperkuat polarisasi dan memperburuk hubungan antar individu. Baik, sampai di sini adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau begitu, Ibu minta salah satu dari adik untuk menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan. Baik, saya mewakili teman-teman untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dengan materi tentang integrasi sosial. Di dalam integrasi sosial ini terdapat 4 indikator. Yang pertama, ada konsep dasar atau pengertian dari integrasi sosial itu sendiri. Yang kedua, ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang ketiga, ada syarat. Dan yang keempat, faktor-faktor integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam studi sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Hal ini merujuk pada proses atau mekanisme di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat bersatu dan berinteraksi secara harmonis sehingga membentuk kesatuan sosial yang kokoh dan berfungsi. Yang berikut, bentuk-bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yang kedua integrasi kolektif, dan yang ketiga integrasi fungsional. Yang berikut tentang syarat-syarat integrasi sosial. Syarat-syarat integrasi sosial adalah dapat berjalan jika di dalam masyarakat anggotanya dapat berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka semua. Hal ini berarti kebutuhan fisik dan sosial dari setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi oleh sistem sosial yang ada. Yang terakhir yaitu adanya faktor-faktor integrasi sosial, di mana faktor integrasi sosial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Itu saja Ibu menurut saya. Baik, terima kasih ya. Adik Gila. Baik, terima kasih Adik Gila telah menyimpulkan. Baik, terima kasih Adik Gila telah menyimpulkan semua materi yang kita pelajari hari ini. Ibu berharap
Sekarang Ibu minta salah satu dari adik-adik kembali ke dalam ruang untuk pelajaran kita. Mari kita